Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, di sini siapa yang lagi pusing atau mungkin mencari tugas untuk membuat biodata dalam bahasa Inggris? Nah, kali ini Miss Retna akan mengajak kalian untuk membuat biodata dalam bahasa Inggris ya. Oke, langsung saja ayo kita lihat bersama-sama ya. Sebelumnya, kalian harus tahu dulu dong, apa sih biodata itu? Biodata adalah informasi tertulis yang berisi data pribadi seseorang seperti nama lengkap, full name, tempat dan tanggal lahir, place and date of birth, alamat, address, kontak person, biasanya nomor HP atau telepon yang bisa dihubungi ya, serta informasi tambahan lainnya yang relevan. Nah, itu ya arti dari biodata. Seringkali kita perlu juga ini ya mencantumkan biodata biasanya dalam CV gitu kan. Nah, ini kalau mintanya dalam bahasa Inggris terus seperti apa ya? Baik, biasanya secara dasarnya itu sudah mewakili ini aja udah cukup ya. Ada menyertakan full name, nama lengkap, nickname, nama panggilan, place and date of birth, tempat dan tanggal lahir, age, usia, gender, jenis kelamin, address, alamat, citizenship, itu keluarga negaraan ya. Hobinya apa? Nah, itu. Nah, biasanya kalau ingin buat biodata untuk siswa SD, SMP, atau mungkin SMA gitu ya, itu harus mencantumkan school, nama sekolahnya, grade, kelas berapa, favorite food, makanan favoritnya, favorite drink, minuman favoritnya, favorite color, warna favoritnya, kemudian dreams, cita-cita juga atau achievement gitu ya. Kalau sebagai mahasiswa bisa ditambahin dengan educational institution, biasanya perguruan tingginya ya, institusi pendidikannya Universitas Gadjah Mada atau Universitas Indonesia gitu. Department or study program yaitu biasanya nama jurusan atau program studinya perlu dicantumkan juga. Kemudian ada year of entry and graduation, tahun masuk dan tahun lulusnya. Hard skill keterampilannya yang dia miliki mungkin juga soft skillnya juga bisa, achievement pencapaiannya sudah dicapai selama dia melakukan pendidikan itu atau sampai lulus gitu ya. Kemudian juga perlu ditampilkan foreign language skills. Foreign language skill itu bahasa asing yang dikuasai, misalkan English, French, Japanese, Arabic, atau Indonesian gitu ya. Dan berikut ini contoh biodata bahasa Inggris untuk siswa SMP, SD, atau mungkin SMA ya. Contoh biodata murid SD. Nah, full name Maira Kansa, nickname Maira, place and date of birth Semarang, Indonesia, November 20th, 20 and 15. Age 9 years old, gender female, address Jalan Pawan Indah number 15, Situbondo East, Java. Citizenship, Indonesia. Hobby, drawing and dancing. School, SDIT Integral Lukman Hakim, Situbondo. Grade, third grade, berarti tingkat 3, kelas 3 ya. Favorite food, nasi uduk. Favorite drink, strawberry juice. Favorite color, pink and blue. Dream, artist and content creator. Nah, ini contohnya ya. Kalian bisa mencantumkan ini semua. Nah, misalkan hobi kalian memancing, ya terus aja fishing. Or mungkin berenang, swimming, playing football, gitu kan. Atau mungkin menulis, writing, banyak ya macam-macam. Nah, begitu. Dan berikut ini contoh biodata untuk mahasiswa. Bisa menulis seperti ini ya. Full name, Retna. Misalkan ini, Retna Kusuma. Nickname, Retna. Place and date of birth, Pekalongan, Indonesia, July 6, 2000. Age, 25 years old. Okay. Gender, female. Address, Jalan Sudirman, number 15, Pekalongan, Indonesia. Citizenships, Indonesian. Hobby, writing and cooking. Educational institution, University of Gadjah Mada, berarti Universitas Gadjah Mada ya. Misalkan di UI, Universitas Indonesia, berarti University of Indonesia. Study programs, fisik, dia ngambilnya fisika ya, ilmu fisika. Year of entry and graduation, to 20 and 18 until 20 and 2022.
achievement, penghargaan yang pernah dia dapatkan. Misalkan winner of National Public Speaking Competition, dia pemenang dari kompetisi public speaking tingkat nasional tahun 2019 ya. Dean's List for Academic Excellence tahun 2020 and 2021. Hard skill yang dimilikinya, content writing and editing. Dia bisa menulis konten dan mengedit konten. Social media management, manajemen sosial media ya. Data analysis using Excel and Google Sheet. Dia bisa menganalisis menggunakan Excel dan Google Sheet. Foreign language skills, kemampuan bahasa asingnya ya, English dia lancar, French ya menengah, Japanese juga menengah. Nah itu ya, contoh biodata kalau untuk mahasiswa perlu mencantumkan program studinya gitu kan, keahliannya. Kalau ini untuk siswa SD, SMP, atau SMA bisa yang seperti ini. Jadi, cara membuat biodata dalam bahasa Inggris itu yang perlu diperhatikan apa ya? Yang pertama, gunakan bahasa yang simple dan langsung ya. Tidak usah bertele-tele karena kita butuh informasi yang cepat. Hindari kalimat yang terlalu panjang atau bertele-tele. Pilihlah frasa yang singkat dan jelas. Contohnya ya, ini yang kurang tepat. I was born in the capital city of Indonesia, Jakarta, on the 6th of May in the year 1995. Kurang tepat ya, langsung saja born in Jakarta, Indonesia on May 6, 1998. Gunakan kalimat aktif ya, use active sentence. Pembaca akan lebih nyaman untuk membaca biodata yang ditulis kalian itu lebih dengan kalimat aktif dibanding kalimat pasif. Misalkan ini kalau kalimat pasif gini ya. My responsibilities were handled by me diligently at the previous company. Salah, harusnya lebih tepatnya seperti ini ya. I manage responsibilities diligently at my previous company. Jadi pakainya kalimat positif. Kalau ini kan negatif ya, pasif ya. Oke, perhatikan tata bahasa grammarnya. Nah, kita juga perlu merhatikan grammarnya ya. Meski tampak seperti tulisan sederhana, kamu perlu tetap menerapkan grammar bahasa Inggrisnya, terutama bentuk penggunaan tense dan kata sandang and the gitu. Contohnya ini yang kurang tepat ya. I have good knowledge in design software like Adobe Photoshop. Harusnya I have good knowledge of design software seperti Adobe Photoshop. Nah, gitu. Hindari terlalu banyak singkatan, avoid excessive abbreviation. Tidak semua orang itu familiar atau umum ya dengan singkatan tertentu. Jadi pastikan tulisan selalu ditulis dengan kosakata yang lengkap. Contohnya ini yang kurang tepat ya. Proficient in Microsoft Excel and PowerPoint. Nah, ini kan nggak semua orang tahu ini MS itu apa, PPT itu apa. Bisa ditulis proficient in Microsoft Excel and PowerPoint. Jadi dia itu ahli dalam Microsoft Excel dan PowerPoint. Ya. Nah, itu contoh bagaimana cara membuat biodata dan contoh biodata untuk siswa SD atau mungkin anak kuliahnya. Dan semoga kalian semakin paham ya. Selamat mencoba.